Arsa kemarin sudah jam, hari ini mau kemana? MRT. Mama tidak boleh. Berbicara mengenai perjuangan seorang ibu tak ada batasnya. Seperti yang dijalani Agatha Suci, satu dari sekian banyak ibu yang punya peran penting dalam perjalanan buah hati yang menyandang anak berkebutuhan khusus. My only sunshine. Anak pertamanya, Kahlia, didiagnosis Autism Spectrum Disorder. Sementara anak keduanya, Arsa, juga mengalami gangguan perkembangan. Perjalanan yang bagi sebagian besar orang terlihat lelah, mungkin begitu juga yang sempat dirasakan Agatha, namun ia dan suami tak menyerah. Pipo, oke Pipo aja. Melalui akun media sosialnya, ia hampir rutin membagikan aktivitas bersama kedua anaknya, bahkan saat sang anak dalam kondisi emosional berlebih. Sebagai ibu, ia selalu merasa bersyukur dengan kondisi apapun. Baginya memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah hal yang memalukan untuk diperlihatkan, karena anak bagaimanapun kondisinya akan selalu menjadi sumber kebahagiaan. Oke, we might say unconditional love gitu ya kalau melihat sosok yang tadi ya Agatha dalam membesarkan dua anaknya. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini yang akhirnya mau datang untuk interview. Gitu. Jangan buka Karena di awal. agendanya padat banget. Iya Oke lah, kan. oke lah. Halo, apa Hai, kabar? Good, very good. Thank you very for coming. Thank you for How's having me. life? How's kids? Strong mom with two beautiful kids. Lots of maneuvers, of course. Lots of happiness, yet fun. Very fun. Oke, Very fun. kita kalau ngelihat sosok Agatha gitu ya di social media pastinya ya, itu kan yang paling tercapture, tervisualisasi paling lengkap bagaimana membesarkan Kahlia dan juga Arsa. Kahlia umur? Kahlia gonna be 15 di Januari. Arsa beda setahun 14. Oke. Arsa tahun depan 14 ya, Arsa 13 setengah. Oke, perjuangan membesarkan kemudian mengawal Kahlia dan Arsa sampai dengan di titik ini dan miles to go ya pastinya kan. Bisa dibilang very tough, ya kan? Okay. Dari kitanya sendiri harus punya hati yang besar gitu ya, jiwa yang lapang gitu. Bagaimana perjalanan, menggambarkan perjalanan Agatha selama ini as a mom? Okay, as a mom, yeah, interesting life. I mean, like I never think that kalau jadi ibu tuh akan begini gitu loh. Karena kan kita kan pasti punya plan ya. Plannya adalah ketika punya anak, kita mau anak-anak sekolah di mana, kita pengen anak-anak. Pokoknya adalah kita ego sebagai ibu yang akan drive anak-anak tuh ke arah mana gitu. Which I can't do that karena their conditions gitu. Jadi justru beda. Ini jadinya aku di drive-nya sama anak-anak. Beda lah. Jadi sebenarnya lucunya adalah menurut aku anak-anak justru yang mengajarkan aku gimana caranya jadi seorang ibu. Okay, it's not like everything being a mom is learning by doing, right? Yeah. And being a mom belum tentu harus melahirkan. Gak ada text by booknya. Nggak ada sama sekali, itu buku itu kata gue sih enggak ya. Well, I love to read books ya, the self help lah, apalagi ini segala macam buku tentang motherhood and everything. Praktiknya jauh beda. Iya, like totally different. Jadi lucunya tapi I think if I might say, I like it this way. Okay. I think like this kind of motherhood for me is Thankful it's and perfect. grateful ya. It's very perfect. Yeah. Oke, bagaimana Agatha kemudian bisa sampai di titik accepting gitu ya, menerima dengan kondisi ketika Kahlia di umur berapa waktu itu di Aku tinggalnya dari 11 bulan ya dia udah. Oke, dari 11 kebutuhan khusus. oke. Karena eye contact-nya nggak ada, terus ya gitu dipanggil juga nggak nyaut. Pokoknya, well beda lah gitu loh. Apakah langsung menerima waktu itu? Nah, kalau masalah penerimaan ya, I think I'm good at it. Beneran, I mean like, jadi buat aku tuh segala sesuatu tuh ya udah diterima aja dulu, baru nanti kita cari jalan keluarnya. Aku juga yang found out
Aku bilang ke suamiku, Jeff, there's something wrong with this girl. You think so? Oh, I am sure. Terus, oh ya? Iya. Iya sih, aku juga berasa gitu. Dia nggak babbling, dia merangkak itu cuman 2 kali merangkak, habis itu dia langsung jalan. Pokoknya aneh deh, pokoknya perkembangannya tidak sesuai dengan Usianya. teori-teori yang ada di dokter anak. Ya kan ada tuh iya, kayak usia berapa, belajar ini. itu enggak sama sekali. Ya udah, akhirnya kita mulai cari. Waktu itu kan kalau 14 tahun yang lalu tuh istilahnya masih blur ya. Iya. Nggak seperti sekarang Iya, ini, iya. social media juga terbuka banget untuk Akses hal-hal. informasinya. Betul. Jadi pada waktu itu kita benar-benar cari informasi tuh lumayan limited kan. Nah, Well, ya gitu. Abis itu dapat Arsa, buy one get one free, sama ternyata. so sorry, I'm so dark. Oh my god. it's okay. Dengan jeda setahun ya? Setahun setengah. Setahun setengah, oke. Setahun setengah, Arsa lahir, sama. Ya udah. Pernah ngerasa capek nggak sih tapi? Capek, lelah, menyerah. Enggak ya. Iya kan? Karena gini, kita kebanyakan mengenal dan merasa dekat dengan Agatha itu kan dari social media, dari postingan story, kemudian feed gitu ya. Bagaimana ketika mungkin Kalia atau Arsa, Kalia mungkin yang paling banyak aku sering lihat gitu ya, ketika dia aku bilangnya mungkin tantrum, iya kan, sangat tenang, sangat sabar menghadapi itu, dan I might say nggak semua perempuan bahkan ibu punya kebesaran hati dan kesabaran hati untuk menghadapi itu loh. Oke. Dan Agatha sangat apa message yang mau disampaikan sih dari itu? Sebenarnya kalau masalah ketenangan, aku emang orangnya tenang. Oke. Panik gitu tuh jarang sekali. Karena kan gitu ya, tetap dari awal emang aku tuh always cuma punya satu plan and I'm gonna make it work. Jadi perjalanan menuju ke situnya itu diperlukan ketenangan yang lumayan besar. Dan suamiku tuh agak panik orangnya. So I have to, kebalikan. yes, that's the thing. Opposite. Jadi intinya santai aja untuk menghadapi semua Yes. masalah hidup. That's the thing. Termasuk kalau ketika anak-anak tantrum. Oke. Jadi kalau anak-anak tantrum, kalau dulu ya, kalau sekarang they're under medication, so they're getting better and better. And sebelumnya kan enggak tuh. Jadi kalau tantrum tuh sampai wah gitu, sampai teriaknya begitu. Oh, it was even worse ya. Apa tantangan terbesar selama menjadi seorang ibu? Sudah berarti 15 tahun kan ya? Ya. Hah. Well, every day itu challenge ya. Sebenarnya kalau dibilang tantangan juga nggak pas kali ya. Apa ya? Kalau aku bilang setiap hari itu bukan ada tantangannya masing-masing, tapi setiap hari itu ada menariknya masing-masing, gitu loh. Well, aku tuh for me like because of them maybe I never think about future anymore because the future is now. I mean like I'm trying to do my best at the present time and not thinking too far. Jadi to be present and to be here for the kids. Tadi mungkin di awal Agatha kan sempat mention menjadi seorang ibu justru banyak pelajaran atau yang mengajarkan kan Kalia dan Arsa, Betul. ya kan. Jadi as kids and also teachers, ya kan, teacher Yeah. untuk mereka ya. Yeah. Apa pelajaran terbesar yang Agatha dapatkan dari Kalia dan Arsa? Ya itu live in the present. And aku tuh kan orangnya lumayan controller, ya, and micro manage, of course, and I pay attention to details. Ada nggak sih mungkin kebiasaan setiap hari yang dikomunikasikan ke Kalia dan juga Arsa gitu ya, besides I love you, ya kan, you're beautiful atau apa gitu, ada nggak sih? Aku percaya apa yang keluar dari mulut kita itu adalah doa ya. Jadi kalau misalnya anak-anak pulang sekolah, aku ada di rumah,
anak cantik, mama udah pulang, anak cantik, anak baik, anak pintar gitu. So I always saw say that in one of your videos. oh really? Yeah, Because I always say that. I don't know why, tapi I love to say that. Kalau misalnya I love to give people compliments. Gitu. Jadi kayak ya lu tahu lah ya namanya laki ya, kalau terus ya elah masih pakai baju belel gini gitu ya. Makanya jadi tapi gue compliments tuh. Kamu tuh ganteng loh Jeff. Pakai baju belel gini aja ganteng. Apalagi kalau udah rapi ya. Oh tetap ya. Oh, tetap ada ujungnya. Ada ujungnya. So that's the way I communicate my feelings to others. And for me itu jadi kayak ya udah. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang ngomongnya hal-halnya kayak gitu. Ketemu anak-anak juga kayak gitu. Kalau sama Arsa memang agak lebih okem lah ya kayak, bro sini gitu. Kadang-kadang Karena laki kan? Karena laki gitu. Ma, dia aja lucu ya kayak, Ma, Arsa mau mama gendong. Hah? Beratnya sama gue. Makanya gue nge-gym. Untuk itu. Untuk bisa ya, gendong supaya ya. kaki gue kuat. Oke, mama bisa. Now gitu ya kayak, oh my god. Tapi ya, that's the thing. Anak mama ganteng. Wah, anak mama pinter sekali. Anak mama hari ini good gitu loh. Well, things like that. Banyak orang tua di luar sana yang aku mungkin bukan bilang mengidolakan ya, tapi mungkin sosok Agatha tuh inspirasi untuk mereka bagaimana bisa Kata gue sih jangan. adalah hal-hal positif yang biasa dibagikan ya kan. Do you have any message untuk orang tua di luar sana yang mungkin juga ada di kondisi yang sama or maybe even worse gitu ya. Bagaimana para ibu ini di hari ibu ini bisa semakin tough, semakin kuat lagi facing this situation. My God, don't be tough. It is really exhausting. But salah gitu, don't be tough. It's really exhausting. Sebenarnya gini, satu hal ya, tetap aku selalu ngomong ini. Jadi tadi aku udah bilang bukan apa yang terjadi ke kita, tapi bagaimana kita menyikapinya. Kita setiap hari di hidup itu diberikan banyak pilihan. Hal kecil, bangun pagi, lo mau minum air putih di sebelah lo atau enggak, atau bangun pagi lo mau melek, lo mau rapiin ranjang lo atau enggak, itu kan udah choices tuh sebenarnya. Abis ini lo mau ngapain? Oke, sikat gigi, tapi sebelum sikat gigi apakah mau ngambil baju dulu untuk ganti, pokoknya gitulah ya. Jadi kita hidup selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Cuman balik lagi ya kan, ada orang yang menerima pilihan-pilihan itu dengan lapang dada, ya. Karena kan gini, we're not talking about like apa ya, kalau orang bilang gini, punya duit enak lah. Ya iya memang. Gue juga miskin, semiskin-miskinnya gue pernah tinggal di rumah petakan dan segala macam. I know how does it feel, gitu loh. And I work so hard untuk, maksudnya ada di situasi gue bisa bayarin anak gue sekolah di sekolah inklusi. Aduh mahal banget ya Tuhan. Terus bisa ada dikit-dikit selipan lah ya. Pesan Belum sponsor. terapinya yang Iya. bertahun-tahun yang sebenarnya I don't have to like you know itu uang itu sebenarnya udah nggak perlu tuh. Terus mereka harus dijaga tetap sama ada yang mendampingi lah, karena kan aku juga kerja kan, jadi aku nggak bisa mendampingi mereka. Dan ini kan berdua nih anakku dua-duanya, belum lagi nanti they're under medication and everything. I mean like kalau orang bilang enak lah lu punya duit gitu, it is not like that. Ya, bukan gue bilang punya duit itu tidak menyelesaikan masalah, tapi tetap balik lagi bukan itu. Your happiness is your choice. That's it. I mean like any other condition itu bisa aja terjadi, tapi your happiness is your choice. Okay, find your happiness. Happy Mother's Day, selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day! You're such a great mom. Salam untuk You kalian. too. Thank you so much. Salam untuk kalian dan Arsa. Mudah-mudahan kita juga masih akan melihat banyak mungkin konten-konten yang Konten-konten hari-hari yang nggak penting gitu ya. penting loh buat orang. Ini banyak walaupun nggak punya anak, Okay. tapi banyak juga di luar sana yang sangat senang dengan cara parentingnya. Oke. Iya.
Thank you for coming. Thank you, ya Kit. kan. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol Pasti, lagi ya. pasti. Dan setelah ini saya juga masih akan kedatangan sosok perempuan, ibu yang juga sama hebat ya, luar biasa dengan 3 anak berkebutuhan khusus, kemudian juga mendirikan satu yayasan yang banyak sekali membantu anak-anak kurang mampu dengan penyakit serius. Seperti apa kisahnya? Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Tapi begitu 1,5 bulan setelah itu, tiba-tiba dia kejang tanpa Sakit, demam. tanpa demam sedikit pun. Jadi dia tiba-tiba kejang, terus akhirnya mulai regres yang tadinya bisa manggil mama, nggak bisa manggil mama.